Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam Elsa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Elsa gimana? Alhamdulillah sehat. Wih, selamat Ya, Ibu Dokter. Alhamdulillah Alhamdulillah. finally. Dokter muda. Masya Ya, Allah. Alhamdulillah. 4 tahun perjuangan gak ada sia-sia. Insya Allah indah pada waktunya. Ya, luar biasa. Aini, waktu itu gimana Ya, memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan? ya sebelum lulus yang PMDSU ini memang kan masuk dulu nih Transivi bagian produksi tim kreatif Hmm, itu ya. 7 bulan. Habis itu setahun laginya itu ini jadi markom di perusahaan IT. Hmm. Dan baru deh terjun ke beasiswa PMDSU ini karena ada kesempatan buat kuliah gitu kan. Ya. Memang awalnya ini karena kan ya sama-sama kita kan kebetulan satu angkatan gitu kan S1, Hmm. jadi sama-sama hobi jadi asisten praktikum gitu kan, Ya, ngerasa benar. kayaknya aduh seneng nih ngajar orang gitu kan, kayak sharing-sharing ilmu segala macam. Terus emang rencananya tuh tadinya pindah ke perusahaan IT itu pengennya tuh kuliah sambil kerja, tapi kayaknya cari strategi lain deh biar benar-benar full kuliah tapi nggak mau pakai biaya sendiri gitu kan, atau pakai biaya Hmm. orang tua gitu kan. Jadi ya udahlah cari beasiswa, dan kebetulan emang karena cita-citanya jadi dosen, ada beasiswa Hmm. yang sampai S3 gitu kan Ya. lewat PMDSU ini. Kalau kita yang tahu kan kayaknya dulu tuh yang hype banget kayaknya beasiswa LPDP gitu Ya, kan, karena yang paling paling terkenal. Ya, ya. paling dikejar-kejar orang tuh LPDP gitu kan. PMDSU tuh emang ini masih baru sih, Sa. Kalau aku kan Hmm. batch 3 ya. Nah, kalau PMDSU Oh, batch sekarang 3 ya. Berarti uh, emang ska- baru banget ya. uh, iya, jadi kalau yang 2008, aku kan masuk 2017, itu batch 3. Nah, sekarang 2021 udah sampai batch 6. Nanti 2022 nih batch 7 gitu sih. Iya, iya, iya. Mantap. Tuh. Kebetulan memang untuk yang PMDSU ini kan ini kali perkenalan juga kali ya. Aku Iya, iya. PMDSU kan batch 3, terus di IPB kebetulan Institut Pertanian Bogor, dan ngambil jurusan itu sosiologi pedesaan gitu kan. Jadi bagian bidang sosial lah gitu ya. Mungkin Di bisa jelasin dulu PMDSU itu singkatan Mm-mm. dari apa biar Oke. teman-teman lebih paham. Ya, jadi memang PMDSU itu kalau misalnya dari kepanjangannya itu kan program magister menuju doktor untuk sarjana unggulan. Jadi memang ini beasiswa untuk studi S2, S3 yang ditempuhnya dalam waktu 4 tahun gitu. Jadi memang kalau misalnya dari Kemendikbud, ini kan memang beasiswa full dari Kemendikbud ya. Awalnya kan Kemendikbud, tapi ketika sudah beralih dari Kemendikbud ke Kemendikbud, jadi beasiswa PMDSU ini di bawah Kemendikbud. Memang tujuannya itu kan selain untuk meningkatkan SDM, iptek. Nah, PMDSU itu memang dirancang untuk mereka yang punya kemauan untuk terlibat dalam akademisi, kemudian terkait dengan publikasi ilmiah. Memang kalau misalnya di Indonesia sendiri itu terkait dengan publikasi ilmiahnya itu masih cukup agak rendah gitu ya. Jadi untuk peningkatan publikasi ilmiah, kemudian terkait dengan untuk peningkatan penelitian di perguruan tinggi, dan bagi mereka yang memang mau jadi dosen, nah ini tuh sebagai beasiswa yang sangat mengakomodir keinginan mereka-mereka yang mau jadi peneliti, dosen, itu sih, karena ya kita jadi punya kesempatan untuk sampai kuliah S3 dalam usia waktu yang muda gitu. Iya. Kalau Gitu. boleh tahu sekarang usianya berapa? Boleh tahu. Kalau sekarang udah tua karena udah lulus, Oh, sekarang iya, dua iya, puluh iya. enam Sekarang 26, Oke. pas. 26 tahun udah menyandang gelar dokter ya. Keren. Alhamdulillah gitu. Kemarin sih pas karena memang PMDSU itu kan untuk sarjana unggul ya, jadi fresh graduate gitu kan. Nah, kalau misalnya dari persyaratannya sendiri tuh maksimal 24 tahun sih. Pada saat aku lamar sih aku masih 22 tuh kan. Nah, untuk Oh, PMDSU ini maksimal kan 20. biasanya kita kalau lulus S1 tuh umur berapa sih? 21, 22 lah ya. Umur-umur 21, 22 gitu kan. Nah, untuk PMDSU ini dia bisa terima sampai umur maksimal 24 tuh, sampai pendaftaran terakhir tanggal berapa. Nah, 24, umur 24 lewat sehari udah nggak bisa gitu. Yang penting maksimal 24. Itu untuk yang skemanya itu non profesi ya. Jadi S1 yang non profesi. Tapi kalau misalnya S1 kayak kedokteran, apoteker, guru, nah itu maksimal sih yang profesi umurnya 27. Oh, Gitu ada sih perbedaan terkait. ya. Mungkin nanti kalau misalnya terkait syarat bisa kali ya aku sambil share juga Boleh, kira-kira tuh boleh. syarat-syaratnya Nah, apa. nah itu. Kalau pas sambil di share sekarang aja Ya, gimana? boleh, boleh. Di-share sekarang aja.
Jadi itu sih sebenarnya ya salah satu keunggulannya kemarin kenapa berani resign untuk kerja, karena kenapa sih mungkin orang-orang taunya kan kayak LPDP hype banget gitu ya. Nah, PMDS itu apa sih kayak kelebihan? Mungkin sambil nih aku cari panduannya, sambil jelasin juga untungnya beasiswa PMDS. Jadi selain ini, selain apa namanya Iya, yang di cover apa dapat tuh? beasiswa, iya dapat beasiswa full SPP, dan itu juga kita dapat uang bulanan gitu dan itu lumayan di atas UMR uang bulanan. Berapa? Kalau misalnya ini ya, dia tuh biasanya di IPB dan di beberapa daerah, jadi tergantung domisili. Oh, Kalau iya, iya. kalau misalnya ini nih ya, ini kan udah kelihatan ya saya. Ya, udah. Nah ini ya mungkin sedikit gambaran terkait keuntungan PMDSU selain kita bisa dapat kesempatan kuliah S2 S3 yang memang biaya pendidikan SPP dan UKT-nya itu full dibiayakan gitu ya oleh Kemendikbud. Nah, selain itu juga kita dapat uang bulanan. Nah, ini biaya hidup dan tunjangan mahasiswa. Kalau misalnya di Sesuai IPB, standar. kalau di IPB semasa S2-nya itu dapat 375, 3.750. Tapi Per ketika bulan ya? sudah per bulan. Ketika sudah masuk S3 itu 4 juta per bulan per orang. Wow, Tuh lumayan ya? lumayan ya di atas Banget. biasa ya di atas UMR gitu kan. Jadi ya itulah salah satu oke lah gue berani lah buat resign kerja karena maksudnya Iya, benar. kehidupan kampus juga kita bisa saving, bisa buat beli buku gitu Iya, kan, iya. buat bayar kos-kosan. Nah, itu terkait itu. Terus sama terkait dengan apa namanya dapat juga uang penelitian. Jadi per tahun itu ada 60 juta. Jadi kan kalau misalnya 4 tahun ya, S2, S3 itu kan durasi kuliahnya tuh 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun itu kita ngelakuin 3 kali penelitian. Jadi di tahun kedua, tahun ketiga, sama tahun keempat. Nah, itu biasanya tahun pertama itu dapat per penelitian tuh 60 juta per mahasiswa per tahun. Jadi ya dikaliin 3 gitu kan dengan. Jadi itulah salah satu kemarin berani ngambil di Raja Ampat juga penelitian terkait Oh dengan iya. ekowisata karena alhamdulillah juga risetnya didanai gitu kan. Ini juga kayak kita bayar publikasi segala macam pakai dana ini gitu. Jadi memang terakomodasi gitu dan ada kesempatan juga buat teman-teman yang bisa studi exchange mau gitu kan kemana itu bisa kita buat penelitian di luar atau program-program pertukaran pelajaran. Nah itu diakomodasi oleh beasiswa ini dengan nanti akan ada proses seleksinya dan mungkin salah satu info tambahan ketika kita masuk PMDSU ini ya mungkin Elsa juga mikir oh masuk PMDSU berarti bakal fix sampai S3 nih. Nah ternyata tuh enggak. Jadi nanti setelah kita udah masuk dalam skema PMDSU ini, itu kita belum tentu nih kita bisa kuliah sampai S3. Jadi ada syaratnya lagi. Ketika kita masuk, gitu kan, udah mulai kuliah, segala macam. Nah, syarat untuk kita bisa sampai S3 itu dilihat dari IP semester 1 dan IP semester 2. Jadi nanti di akhir semester 2 baru diumumin, oh ini dia lanjut nih sampai beasiswa S3. Nah, kalau di IPB sendiri, itu untuk syaratnya adalah biar kita bisa full beasiswa sampai S3 itu syaratnya yaitu di IP semester 1 minimal 3,75 IP semester 1 dan IP semester 2. Terus nanti setelah itu setelah semester 2 yaitu semester 3 dan seterusnya itu minimal banget 3,5 untuk IP-nya. Tapi mungkin di pasca sendiri gitu ya di IPB mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan S1 lebih agak mudah sih untuk di pasca tuh ya kalau pandangan pribadi itu IP kayaknya sih lebih mudah dalam pasca karena kita kebanyakan kayak bikin artikel, paper segala macam gitu kan. Jadi memang terkait ya nggak ya awalnya memang pesimis sih tapi kalau misalnya emang ada target segala macam ya mudah sih gitu Nah menarik. ini kali ya terkait dengan itu mungkin sedikit gambarannya dan benefitnya. Nah, ini juga sih terkait dengan tata cara melamarnya ya. Biasa sih, jadi kalau misalnya untuk melamar itu kita ini apa namanya melamarnya itu lewat online ya. Jadi kita apply ke beasiswa Kemendikbud gitu kan. Terus ini harus paralel juga. Jadi pada saat kita ngelamar di Kemendikbud untuk skema beasiswa PMDSU, kita juga harus paralel untuk ngelamar di pasca. Biasanya tuh waktunya memang kayak mepet gitu sih. Kan kalau nggak salah dulu kita
ngelamar pasca tuh bulan apa sih, Sa? Sekitar bulan April, Mei gitu nggak sih? Iya, Dia kan kan ada 2 gelombang ya. ya dia ada 2 gelombang gitu kan, di awal sama di akhir. Nah, Iya. biasanya tuh sekitar April, kalau yang gelombang kedua tuh sekitar Mm-mm. September, Oktober gitu kan. Nah, iya sekitar September lah gitu kan untuk skema kedua. Nah, biasanya itu untuk ngelamar ini kita ikut yang gelombang pertama sambil ngelamar di beasiswa PMDSU ini, ngelamar juga di kampus yang kita tuju gitu kan. Program studi yang mau kita masukkan ya. Betul. Jadi memang sebelum kita ngelamar itu memang ini sih kita harus cari tahu dulu nih perguruan tinggi mana aja yang menyelenggarakan beasiswa PMDSU, terus promotornya siapa aja. Kalau bisa sih selinier, contoh kayak misalnya ini kan bagian sosial gitu ya, linier. Jadi ya kan dulunya kan komunikasi dan pengembangan masyarakat tuh di IPB juga. Jadi ngambilnya itu sosiologi pedesaan. Kebetulan sosiologi pedesaan di IPB itu di bawah Departemen SKPM ya, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Jadi masih linear. Nah, habis itu kita cari tahu nih dosen mana sih yang memang dia termasuk dengan di daftar PMDSU itu termasuk promotor, karena sebelum kita apply beasiswa PMDSU, jadi Kemendikbud ini selain dia menseleksi mahasiswanya, dia sebelumnya itu 3 bulan 5 bulan sebelumnya tuh kayak seleksi dulu nih perguruan tinggi dan promotornya. Jadi nanti ada jadi assessment itu dulu ya, dan promotor. Penilaian promotor sama penilaian program tingginya dulu itu sih. Ini sih kayak ijazah gitu kan, harus ada ijazah S1. Nah, ada juga kasus temen aku tuh dia adik kelas sih, dia tuh baru masuk pas itu kan beasiswa PMDS tuh dibukanya Mei. Sedangkan dia tuh baru lulus bulan April. Nah, ijazahnya belum ada. Nah, akhirnya dia inilah ke bagian prodi minta tolong untuk ijazahnya dikeluarin karena kan sebenarnya dia udah lulus April. Kan biasanya kan kalau ijazah kan nunggu kita wisuda dulu. Iya, habis wisuda. Agak lama gitu kan. Jadi ya itu dia minta dulu ke prodi karena ini urgensi terkait dengan kebutuhan pendaftaran beasiswa. Nah, akhirnya bisa tuh. Jadi yang penting mah usaha dulu aja lah ya. Benar-benar. Gitu. Jangan pesimis, aduh ijazah S1 belum lulus nih, akhirnya nggak nyoba. Nggak apa-apa, coba dikomunikasiin dulu aja ke prodi S1-nya gitu. Ini untuk yang benar-benar dia baru lulus di tahun yang sama pada saat penyelenggaraan PMDSU itu. Itu sih, ini mungkin nanti kayak KTP ya biasa gitu kan, surat keterangan sehat dan pernyataan untuk tidak menerima beasiswa dari sumber lain, dan ini rekomendasi dari dosen pembimbing S1 gitu ya. Ini ada salah persepsi juga nih, ada yang bilang surat rekomendasi dari promotor, bukan ya. Jadi ini tuh terkait dengan rekomendasi dari dosen pembimbing selama S1. Kalau promotor kan dia yang akan memilih kita gitu kan. Ya. Nah, itu gimana mekanismenya promotor memilih Aini? Jadi sebenarnya memang kayak ada, kalau misalnya ini syarat-syarat ini ya bisa dibaca lah ya. Nanti mungkin aku share syarat ini ke Elsa kali ya. Boleh. Kasih linknya. Nanti aku tulis di deskripsi ya. Linknya. Nah, ini sih sebenarnya terkait dengan tips triknya gitu. Karena kan memang untuk beasiswa benar nih kata Elsa, gimana sih promotor milih kita tuh, karena memang untuk PMDSU ini yang benar-benar milih mahasiswanya itu adalah promotornya gitu kan. Jadi untuk mekanismenya kan ya udah, untuk syarat administrasi ya kita ikutin lah, ijazah, KTP, surat keterangan sehat. Nah, tapi yang benar-benar milih mahasiswa PMDSU itu adalah promotor. Nah, caranya yang pertama itu memang kan beasiswa PMDSU itu ini ya, dia itu kan dari bulan Mei ya. Untuk pendaftaran tuh dia dari tahun ke tahun tuh biasanya bulan Mei. Nah, itu kita mulai banget daftar tuh bulan Mei. Tapi sebelum bulan Mei, kayak 4 bulan sebelumnya itu udah diinfoin perguruan tinggi mana aja yang nyelenggarain, terus dikasih tahu nih list promotor, nama-namanya siapa aja. Ya, terus bidang studinya beliau itu apa aja. Nah, ketika kita udah tahu nih, sebisa mungkin sih linear ya, tapi nggak menutup kemungkinan misalnya dia pas S1-nya matematika, terus S2-nya dia mau coba fisika, nggak masalah sih. Itu tapi itu kan bisa masih juga satu rumpun ya? Ya, masih satu rumpun. Kalaupun emang misalnya yang nggak linear pun nggak masalah, tapi ya balik lagi sih,
agak sedikit butuh effort juga gitu kalau misalnya nggak linear. Dan rata-rata untuk promotor pun juga walaupun ini nggak menutup kemungkinan ya, ada juga promotor yang memilih yang tidak linear, tapi ada juga kebanyakan yang memilih linear gitu kan. Jadi pertama tipsnya itu kita cari tahu dulu nih siapa saja promotor yang berhasil jadi promotor PMDSU, karena tiap tahun tuh biasanya beda-beda. Kayak misalnya batch 3 contoh promotor saya kan Pak Arief ya. Nah, pada batch keempat Pak Arief tuh nggak terlibat lagi gitu kan. Jadi beda-beda gitu. Jadi cari tahu dulu aja promotornya siapa, terus kita kepoin nih bidang fokus beliau tuh apa. Contoh misalnya kayak ekologi politika atau misalnya terkait dengan sosiologi apa gitu kan. Jadi diperhatiin dulu nih fokus bidang beliau tuh apa. Sebisa mungkin kita tuh juga sudah menyiapkan proposal penelitian yang sesuai dengan bidang penelitiannya beliau, karena kan kita cari tahu nih bidang beliau tuh apa. Kemudian setelah kita cari tahu, kita coba susunlah nih studi pustaka, kemudiannya ya bab 1, bab 2 sampai bab 3 lah ya, sampai rencana penelitian. Nah, nanti ketika sudah dipersiapkan, itulah yang nanti kita jadi bahan untuk presentasi ke beliau. Jadi gini, biasanya kalau misalnya udah ada pengumuman siapa aja yang promotornya berhasil masuk ke PMDSU, kita coba hubungin gitu. Kitanya yang harus aktif ya. Kita yang harus aktif gitu kan. Coba cari emailnya, atau misalnya kalau punya nomor WA beliau bisa paralel, bisa email iya, bisa WA iya gitu kan. Terus mengkomunikasikan kalau kita tuh sangat tertarik dan komitmen untuk bisa masuk ke beasiswa PMDSU ini. Terus juga biasanya memang promotor itu sudah punya riset sendiri sih, sudah ada skema rencana penelitian sendiri. Nah, itu sih yang kita harus cari tahu gitu kan, dengan topik beliau tuh apa. Jadi biar sejalan nih. Biasanya sih kalau dari pengalaman pribadi ya, pada saat itu ini kan proposal penelitian tuh udah dirancang gitu kan, dengan topik sesuai dengan beliau. Tapi ketika masuk PMDSU itu berubah total. Itu berubah total. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau dari promotor tuh ya tidak mempermasalahkan harus sama persis dengan riset penelitian dia, asalkan maksudnya masih setopik lah ya gitu. Tapi beliau tuh lebih kayak pengen ngeliat cara kita berpikir, menulis, ya kan. Jadi Logika lebih kayak berpikirnya seperti apa. dalam penyampaian pendapat gitu kan. Dilihat nih anak tuh ada kegigihan nggak sih dalam menyelesaikan penelitian. Lebih ke situ sih. Jadi kayak ketika kita sudah tahu promotornya siapa, kemudian kita kepoin bidang beliau fokusnya apa, kita coba siapin proposal penelitian itu. Jadi kita tuh nggak hanya melampirkan CV. Jadi kan kalau promotor ada beberapa yang kita tuh nggak kenal sama sekali ya. Contoh kayak ini sama Pak Arief tuh dulu S1 bukan mahasiswa bimbingannya, terus juga nggak ada kesempatan untuk ya cuma diajar beliau aja gitu kan, nggak ada kesempatan untuk bisa kenal dekat. Nah, biasanya kan kita melampirkan CV dan juga proposal itu sih gitu. Jadi biar lebih tahu mengenai diri kita, terus cara kita dalam berpikir untuk menyelesaikan penelitian dan lain sebagainya macamnya sih. Itu sih intinya, kayak jalin komunikasi dengan promotor, terus juga sikap kita, attitude kita dalam kayak misalnya nge-WA, nge-email itu juga harus benar-benar jadi penilaian dijaga. Ya. Jadi penilaian banget gitu kan. Karena kan ya itu sih pasti kan dosen juga bisa nilai nih anak attitude-nya kayak gimana ya. Terus juga harus tunjukin sikap kayak menunjukkan kemauan dan komitmen besar, karena memang harus butuh kegigihan cukup sih. Kita nggak perlu yang istilahnya kayak mungkin ada yang beberapa minder terkait track record gue nggak terlalu banyak nih gitu kan. Salah satu kayak Aini gitu kan, bukan salah satu mahasiswa yang berprestasi banget gitu kan, tapi kita harus meyakinkan bagaimana kita bisa punya komitmen yang besar, punya kemauan yang besar untuk menyelesaikan studi S2 S3 ini sih, terkait dengan motivasinya kenapa mau menyelesaikan S2 S3 ini, itu sih. Gitu. Kalau persyaratan bahasa Inggris ada nggak? Misalnya TOEFL atau IELTS seperti apa? Okay. Ya, kalau misalnya di PMDSU sendiri tuh dia nggak ada syarat TOEFL ya, benar-benar nggak ada. Tapi biasanya itu syarat yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi. Kampus yang dituju. Jadi kalau misalnya di IPB sendiri itu memang dia kayak kita nih kan pas kita masuk kan nggak ada syarat TOEFL ya, tapi kita diwajibkan untuk placement test ya. Jadi kalau misalnya berapa gitu ya, lupa deh nilainya. Kalau misalnya skornya di atas 475. Pokoknya kalau nilainya intinya kalau nilainya C ya. Kalau misalnya
nilainya C atau apa gitu, misalnya skor TOEFL-nya sekitar 475, nah itu mungkin nilainya itu A, B atau B Iya, atau iya. A gitu kan, nah itu dia nggak perlu ikut mata kuliah bahasa Inggris pada saat kuliah gitu Iya. ya. Tapi untuk syarat TOEFL sih kalau di IPB kan nggak ada. Nah biasanya di kampus-kampus lain tuh ada, kayak misalnya di UI minimal Iya. 475 atau 500. Nah itu sih yang benar-benar harus kayak dicari tahu nih. Jadi nggak cuma cari tahu persyaratan pendaftaran PMDSU, tapi dicari tahu persyaratan pendaftaran di perguruan tinggi tersebut. Jangan Di sampai kampusnya ya. jangan sampai beasiswa PMDSU-nya keterima, Mm-mm. tapi Iya, perguruan iya. tingginya enggak gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, dari Gitu. serangkaian persyaratan tadi, menurut Aini mana yang lebih menantang? Ya, kalau dari persyaratan sih, kalau misalnya administrasi masih aman. Salah Hmm. satunya kenapa ini pilih PMBSU, karena pada saat ini mau daftar LPDP, itu TOEFL ini belum sampai 500 loh, Sa. Jadi, Iya, aduh iya, ini iya. LPDP, jadi itu sih, jadi kayak sebenarnya kita berencana, aduh pengen banget LPDP, tapi ternyata Allah kasih lebih yang lebih baik gitu, Iya, yang lebih iya. cocok, malah Mm-mm. malah dapatnya yang dapat kesempatan sampai S3 gitu kan. Mm-mm. Sedangkan kalau misalnya LPDP, kalau misalnya kemarin lolos gitu, oh yaudah rezekinya berarti sampai S2. Nah, tapi ketika berawal, aduh TOEFL-nya masih belum cukup nih, ya Mm. udah jangan patah semangat gitu, coba cari beasiswa-beasiswa lain sambil kita ningkatin TOEFL kita gitu kan. Nah, Iya. kebetulan sendiri memang yang paling susah sih kalau administrasi alhamdulillah enggak, tapi ada tantangan tersendiri untuk mendeketin promotor Nah, karena itu dia. yaitu Itu kayaknya yang uh, jadi pertanyaan banyak orang ya, bagaimana. Mm. iya kan, karena ya itu yang benar-benar milih itu kan promotor gitu kan. Nah, yang ya pokoknya ya kalau misalnya kita udah tahu nih promotornya siapa, ya itu tadi kayak kepoin dulu bidangnya. Kalau bisa nih kita juga cari tahu gitu si promotor ini tuh beliau punya mahasiswa beasiswa PMDSU sebelumnya tuh kita cari tahu loh kontaknya. Jadi kita cari Kakak-kakak kelas tahu kita. kakak tingkat itu yang dia memang sudah menerima beasiswa PMDSU dengan promotor yang kita Sama, ya. yang kita Mm. sama itu kan yang Mm. target promotor. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau cari tahu kan kadang-kadang kita suka susah ya linknya, aduh siapa nih kakak tingkat yang promotornya sama gitu kan. Nah, di Instagram tuh udah banyak sih. Jadi salah satunya kan kalau aku kan batch 3 ya. Nah, ada batch 5, PMDSU batch 5 itu dia emang aktif banget anak-anaknya. Dia sampai bikin Instagram, terus juga sering banget Hmm. bikin talk show gitu. Hmm. Pernah juga jadi pembicara untuk talk show-nya beasiswa PMDSU batch 5, terus suka kayak bikin Q&A gitu. Nah, itu Hmm. mungkin teman-teman bisa sih follow IG-nya PMDSU batch 5, nanti di searching aja. Nah, di situ, di feed-nya itu ada kayak misalnya di feed-nya itu ada penerima beasiswa di IPB. Nah, nama-namanya siapa aja, terus Oh. IG-nya siapa aja. Nah, mungkin teman-teman bisa kepoin di IG-nya PMDSU batch 5, terus dilihat nih perguruan tinggi mana aja yang ada daftar mahasiswa-mahasiswanya itu ada sih akun-akun IG-nya. Mungkin bisa DM dulu tuh ke kakak tingkat itu gitu kan, lewat DM aja. Nah, itu bisa sih kepo-kepoin, cari tahu lah gitu kan, promotor kita tuh orangnya kayak gimana, topik risetnya tuh kayak gimana. Ya kayak butuh harus ada usaha pendekatannya sih, kayak mungkin terlibat dalam kalau misalnya beliau ada seminar, kita bisa join gitu kan. Jadi tahu tuh topik penelitian beliau tuh kayak apa. Dan kalau misalnya ngerasa dicuekin, jangan pesimis sih, kayak ya udah kan, karena kan dosen-dosen itu apa sih, beliau-beliau tuh sibuk ya. Ya. Nggak masalah kayak misalnya ya beberapa hari kemudian atau seminggu sekali itu coba dikomunikasikan. Atau kalau dulu tuh ini kan pada saat itu kerja ya, itu kan posisinya di Jakarta gitu Hmm. ya. Ini sempat tuh kayak nge-email, karena kan beliau sibuk banget ya, Ya. nge-email WA itu nggak dibales. Hmm. Terus aduh nggak bisa gini nih gitu kan. Hmm. Kayaknya ya udah deh, akhirnya print proposal, terus izin ke bos gitu ya, karena pada saat masih kerja, izin untuk janjian sama Pak Arief tuh untuk nyamperin langsung. Jadi mungkin karena beliau Hmm. sibuk gitu kan, Ya, ya. nggak sempet ya baca proposal penelitian kita. Akhirnya ya udah WA janjian sama beliau kapan beliau ada waktu kosong, ketemu langsung presentasi proposal. Nah, Oh. kemarin itu mungkin salah satunya dari sekian orang banyak, salah satunya Aini beruntung karena mungkin itu kali ya, ada kemauan untuk nyamperin ke promotornya Ya, gitu. jadi kelihatan serius banget nih anaknya gitu Iya, ya. jadi ada usaha, walaupun sebenarnya proposalnya itu jadi ujung-ujungnya berubah banget gitu ya, tapi yang Ya, penting kita setidaknya ada udah usaha. siap. Jadi kayak dilihat dulu bab 1, bab 2, bab 3-nya gitu kan. Nah, biasanya tuh kalau dulu ini nyusun proposal, karena kan
kan sempat kerja 1,5 tahun ya, dan bidang pekerjaannya tuh beda banget Yeah. sama yang mau dituju. Terus kan udah 1,5 tahun vakum, kita nggak bikin paper, pasti kagok nggak sih, ya kan, setelah bikin paper tuh, nah akhirnya, aduh kayaknya proposalnya masih belum terlalu greget nih, akhirnya ya udah, ini buka repositori gitu kan, repositori IPB, ngelihat yang dosen-dosennya itu tuh yang mahasiswanya itu yang dibimbing oleh promotor tersebut. Jadi kita ngelihat, kita downloadin aja nih gimana cara penulisannya, itu sih kayak, jadi proposal itu dilihat juga dari referensi-referensi skripsi atau lebih ke tesis atau ke disertasi. Sih, jadi ngelihat tesis dan disertasi gitu. Menarik. Ini kalau proses seleksinya seperti apa? Itu yang memilih dari Kemdikbud kan? Ya, nah berdasarkan saran dari promotor atau seperti apa coba? Nah, ini sisa ada skemanya nih. Oh iya. Jadi biar lebih mudah ya. Nah, ini nih skema sistem mekanismenya. Jadi memang kan nih untuk pendaftaran itu kan di bulan Mei ya. Untuk pendaftaran itu kan biasanya di bulan Mei tiap tahunnya gitu kan. Nah, pada saat sebelum bulan Mei itu Desember. Jadi kalau kemarin kan pendaftaran tuh bulan Mei 2021. Nah, Desember 2020 itu sudah ada pengumuman perguruan tinggi dan promotor penerima beasiswa PMDSU. Nah, kan dari Desember ke bulan Mei itu ada sekitar 5 bulan ya. Nah, dalam waktu 5 bulan itulah nih pelamar itu mencari informasi secara rinci kan tentang promotor, terus bidang studi promotor, kemudian dihubungi nih promotornya, dikontak gitu kan, terus udah nyiapin proposal. Jadi ketika bulan Mei melamar PMDSU itu udah kayak ada ancang-ancang, oh saya udah pernah ngehubungin promotor ini dan promotor ini sepertinya welcome nih ke saya gitu kan. Ya udah, karena memang untuk ngelamar itu hanya boleh satu perguruan tinggi dan satu promotor saja. Nggak boleh ada pilihan kedua, ketiga tuh nggak ada, cuma hanya ada satu pilihan aja. Jadi pada saat pertama ini kan, yang satu ini pelamar mencari informasi. Nah, yang kedua itu paralel mendaftar di PMDSU dan juga mendaftar di sekolah pascasarjana di perguruan tinggi yang dituju gitu kan. Jadi jadi pada saat 5 bulan itulah selain kita kepoin promotornya, kita juga harus persiapkan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh PMDSU dan juga program pasca yang perguruan tinggi yang kita tuju itu. Nah, ya udah akhirnya yang ketiga tuh ngelamar dengan cara mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Terus ketika memenuhi syarat gitu ya, jadi kan memang dari Kemendikbud itu pada tahap ketiga ini kan setelah udah diunggah nih, kemudian Kemendikbud itu akan seleksi administrasi. Jadi Kemendikbud itu hanya punya ini aja kewenangan dalam meloloskan secara administrasi, kayak misalnya terkait ijazah dia lolos karena kan tadi persyaratannya kalau misalnya perguruan tingginya itu akreditasinya A, minimal kan IP-nya harus 325 gitu ya. Kalau misalnya akreditasinya B, minimal 375 gitu kan. Nah, jadi si Kemendikbud itu hanya punya kewenangan dalam menseleksi administrasi, tapi untuk memilih mahasiswa itu punya kewenangannya dari promotor. Jadi nanti setelah lolos administrasi akan diserahkan nih ke promotor gitu. Oh ini yang lolos administrasi siapa aja gitu kan daftarnya, yang melamar ke promotor tersebut gitu kan. Nanti perguruan tinggi juga mengusulkan nih kandidat yang memang dia juga sudah diterima di perguruan tinggi tersebut gitu. Jadi ada dua, promotor itu akan dapat 2 data. Yang pertama dari Kemendikbud terkait siapa saja yang lolos administrasi, sama nanti dapat data dari perguruan tinggi siapa saja yang sudah lolos dalam perguruan tinggi tersebut gitu. Iya. Kalau misalnya udah lolos dua-duanya ya udah nanti dapat pengumuman dari Ditjen Dikti yang ngasih list siapa saja penerima beasiswa PMDSU itu. Jadi peran promotor di sini sangat besar ya. Ya, dan kita harus benar-benar yaitu gencar untuk PDKT sama promotor dengan menunjukkan keahlian dan kegigihan kita. Bukan berarti ya itu sih kadang-kadang ya kemampuan itu bisa terkalahkan dengan tekad dan kemauan sih. Iya. Gitu. Kalau terkait itu ada nggak Aini pengalaman teman Aini gitu ya? Misalnya dia tidak selesai dalam waktu yang telah ditentukan, apa implikasinya?
Oke, ya bagus nih pertanyaannya. Jadi ketika kita sudah lolos beasiswa PMDSU gitu kan. Jadi bukan berarti tadi yang seperti disampaikan, bukan berarti kita langsung lolos S3 gitu kan. Nah, ada beberapa teman yang ternyata kalau sebenarnya di IPB 375 ya, tapi kalau misalnya untuk dari Kemendikbud sendiri itu di perguruan tinggi lain IP-nya 3,5, 3,5. Jadi kalau misalnya di IPB sendiri semester 1 semester 2-nya minimal 375. Kalau di perguruan tinggi lain itu minimal 3,5. Nah, IPB ini mungkin agak lebih inisiatif gitu ya. Iya, iya. Jadi teman-teman yang beberapa kemarin yang di IPB dia IP-nya nggak nyampe 375, ya dia nggak lolos ke S3, tapi bukan berarti beasiswanya diputus. Dia tetap di beasiswa full sampai selesai S2. Jadi nggak akan ada ruginya juga sih. Walaupun misalnya nggak ada rezeki kesempatan sampai S3, ya dia tetap difasilitasi beasiswa seperti SPP full sampai selesainya Sampai S2. dia selesai. Tidak harus dengan 4 tahun, tidak harus 4 semester. tetap sampai dia selesai, tapi dalam jangka waktu 4 semester. Jadi kalau misalnya dia lewat 4 semester ya pakai biaya sendiri gitu kan. Tapi ya itu, jadi kalau misalnya kan ada beberapa dulu asumsi kayak salah satu teman ada gitu kan, aduh kalau misalnya lolos PMDSU ini juga nanti kalau misalnya nggak lolos S3, karena kan lumayan agak berat ya, karena di awal tuh kita mikirnya aduh 375 nyaris sempurna banget gitu kan. Tapi sebenarnya ya untuk di pasca sedikit lebih mudah sih untuk mendapat nilai A itu sedikit lebih mudah karena kan kita nggak ujian, kita lebih ke paper, sedangkan paper itu kan kita bisa nyari referensi banyak gitu ya, bisa open book, bisa baca referensi gitu kan, bukan yang tertulis banget ya kalau di IPB sendiri. Jadi nggak sulit lah untuk dapat IP nyaris sempurna gitu kan. Yang penting jangan pesimis di awal dulu lah gitu. Nah, tapi ketika teman-teman memang belum ada rezekinya IP-nya sampai 375, ya itu dia tetap dapat beasiswa sampai full S2 selesai, tapi yaitu dengan maksimum tuh 4 semester. Kalau misalnya lewat 4 semester ya biaya sendiri gitu kan. Tapi bukan berarti ya tiba-tiba diputus di tengah jalan, oh di semester 2 dia nggak dapet nih, berarti ya udah diputus cuma sampai semester 2 tapi dia nggak bisa melanjutkan semester 3, semester 4, enggak. Yang penting yaitu sih ketika nggak lolos tetap diselesaikan sampai 4 semester dengan dapat biaya penelitian berarti 1 tahun ya, karena di tahun kedua aja dapat biaya penelitiannya hanya sekali. Kalau sampai S3 dapat biaya penelitiannya sampai 3 tahun. Berarti biaya penelitiannya itu sesuai dengan RAB yang dia ajukan berarti kan? Betul. Yang maksimal tadi 60 juta ya? Betul sekali. Gitu. Nggak ada istilah ini ya, kalau misalnya 4 semester nggak selesai, kemudian harus mengembalikan gitu. Oh, itu kayak beasiswa apa ya yang kayak gitu? Kayaknya ada. Ya, ada juga sih memang. Tapi kalau misalnya yang penting, kan kalau S2 tuh kita maksimal berapa sih? 4 tahun ya? Iya. 8 semester ya kan? Nah, jadi ketika dia misalnya udah ngelewatin masa studi 4 semester, lebih dari 4 semester, itu kan biaya sendiri. Ya, asalkan dia nggak di DO gitu ya, asalkan dia nggak di DO, nggak ngelebihin 8 semester, nah itu masih aman sih, nggak ada skema untuk kembalikin dana, kecuali dia yang di DO. Nah, itu tuh masih ini juga sih, masih belum ada kepastian juga tuh terkait dengan apakah perlu dikembalikan. Tapi sejauh ini sih nggak ada kasus yang mahasiswa sampai di DO, jadi nggak ada kasus yang dia harus ngembalikin dana penelitian di batch aku gitu ya. Tapi ada juga sih isu-isu kemarin pada saat monitorium dari LPPM, IPB gitu kan, ketika dia belum lulus gitu kan, nah ini ada simpang siur ya, mungkin dana yang SPP-nya itu harus dikembalikan, tapi itu belum fix sih. Masih simpang siur, itu masih ya, nanti harus dipastiin lagi gitu. Tapi prioritasnya sekarang ya ketika sudah dapat beasiswa, karena kan berarti kan itu orang-orang terpilih ya, harus mempergunakan kesempatan dengan sebaik mungkin gitu ya, dengan harus target benar-benar memanajemen waktunya sebaik mungkin, jangan sampai ngelewatin masa studi 4 semester, karena kan sayang juga jadi biaya sendiri gitu kan. Pakai uang rakyat ya? Iya, betul sekali, pakai uang pajak rakyat segala macam. Gitu, Keren. Ini sangat menginspirasi. Semoga nanti teman-teman juga punya semangat seperti Kak Aini ya untuk mendapatkan beasiswa PMDSU.